Controls locked out. Halo kawan, bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Kita berjumpa lagi kawan dalam alur cerita film di Ahmad Irwan Channel. Yang kali ini kita akan kembali membahas sebuah film bergenre action spionase dari film yang rilis perdana di tahun 2008, yaitu Eagle Eye. Film yang disutradarai oleh DJ Caruso diperankan oleh banyak bintang-bintang papan atas Hollywood seperti Shia LaBeouf sebagai Jerry Shaw, Michael Monaghan sebagai Rachel Holloman, dan Rosario Dawson sebagai Zoe Perez. Jadi untuk mengetahui seperti apakah keseruan ceritanya, maka tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Di sebuah padang gurun di sebuah wilayah di Afghanistan, datang sekelompok orang yang menggunakan 3 buah mobil mendekat ke sebuah desa di Afghanistan. Yang di saat itu juga jauh di atas bukit dekat desa tersebut, 3 orang dari pasukan khusus Amerika mengintai pergerakan mobil tersebut. Yang rupanya di antara penumpang dari ketiga mobil tersebut terdapat seorang teroris yang sedang diburu oleh pemerintah Amerika. Dengan menggunakan sebuah drone mini canggih, pasukan pengintai Amerika pun mendekati target sasaran mereka, yang setelah melakukan penskenan melalui kamera infrared di drone tersebut, diketahuilah identitas dari semua penumpang di mobil tersebut. Yang rupanya operasi pengintaian tersebut adalah sebuah operasi pengintaian rahasia yang sangat penting, karena di saat itu di pusat markas komando datang rombongan dari Menteri Pertahanan Amerika, Menteri George Callister, yang langsung mengambil alih pimpinan operasi, dan juga operasi terhubung langsung dengan Presiden Amerika melalui pemindaian sistem komputer canggihnya yang berada di pusat komando operasi. Militer Amerika berhasil menganalisis setiap penumpang dari mobil tersebut, yang di antara mereka terdapat seseorang yang paling dicari oleh pemerintah Amerika, yaitu seorang pimpinan teroris Afghanistan bernama Majid Al-Khoi, dengan keakuratan data yang tertera di layar monitor bernilai 51%. Namun dikarenakan di saat itu di lokasi target sedang berlangsung sebuah prosesi pemakaman muslim yang di situ terdapat banyak warga sipil yang hadir, maka sistem komputer menyarankan untuk melakukan pembatalan operasi. Tetapi di saat itu Menteri George yang mendapatkan sambungan langsung dengan Presiden mendapatkan perintah untuk tetap melanjutkan operasi dengan mengabaikan korban tambahan dari rakyat biasa. Mengingat target operasi kali ini adalah seorang yang dianggap langka, berbahaya dan sulit ditemukan oleh pihak pemerintah Amerika. Maka dengan perasaan ragu, Menteri George Callister pun memerintahkan bawahannya untuk tetap melakukan serangan mematikan dengan menggunakan drone serang UAV Reaper yang sudah bersiap di dekat lokasi. Dengan melepaskan tembakan 2 roket pemburu, UAV Reaper pun membumi hanguskan lokasi pemakaman tersebut. On. Missiles away. Sedangkan di kota lain, seorang pemuda biasa bernama Jerry Shaw menjalani kehidupan sehari-harinya yang sederhana dengan tanpa beban. Namun seperti masalah pemuda lainnya di kota, Jerry pada saat itu mengalami masalah kekurangan uang di saat menjelang waktu pembayaran sewa apartemennya. Beruntung wanita pemilik apartemen yang bernama Nyonya Wirbowski mengizinkan Jerry untuk mencicil pembayaran sewa apartemennya. Dan setelah itu, tiba-tiba saja telepon seluler Jerry mendapatkan sebuah panggilan dari ibunya
yang mengabarkan sebuah berita duka kepada Jerry, di mana saat itu saudara kembar Jerry yang berdinas di militer Amerika bernama Ethan Shaw telah tiada. Dan rupanya hampir selama 3 tahun Jerry tidak pernah pulang ke rumah orang tuanya, disebabkan terjadi permasalahan dengan ayahnya sendiri. Dan di saat kembali pulang, Jerry yang masih berduka terkejut karena di dalamnya terselip sebuah cek yang bernilai $1.000. Sedangkan di tempat lain, seorang ibu muda yang bernama Rachel Holloman tampak sibuk mempersiapkan perbekalan anaknya Sam yang akan pergi ke New York bersama teman sekolahnya. Yang saat tiba di stasiun kereta, Sam harus naik terburu-buru ke dalam kereta karena terlambat. Yang setelah itu muncul seorang pria misterius yang langsung mengambil tas trompet Sam sambil berbicara dengan seseorang melalui headset ponselnya dan berlalu pergi. Kembali ke Jerry yang terlihat bingung saat berada di depan sebuah ATM center sambil memandangi cek $1.000 yang baru didapatnya, yang ketika Jerry tarik tunai dari ATM tersebut, rupanya nilai cek tersebut tidak bernilai $1.000, melainkan $751.000 yang tanpa sengaja telah Jerry tarik semuanya dari ATM, sehingga uang yang keluar dari ATM pun berjatuhan. Yang kemudian ketika Jerry tiba di apartemennya, Jerry pun semakin bingung karena saat itu Nyonya Wirbowski melaporkan kepada Jerry kalau tadi siang Jerry mendapatkan kiriman paket yang banyak sekali yang Nyonya Wirbowski telah masukkan ke dalam kamarnya. Yang ketika Jerry cek satu persatu isi dari paket tersebut, Jerry pun semakin terkejut bukan main karena isi semua paket tersebut adalah peralatan militer berat dan yang berhubungan dengan bahan peledak. Di saat Jerry sedang sibuk mengecek paket lainnya, sebuah telepon pun masuk dari nomor tidak dikenal dengan nada suara seorang wanita yang mengabarkan kepada Jerry kalau sebentar lagi FBI akan segera tiba di kamarnya. Dan si wanita misterius tersebut meminta Jerry untuk segera melarikan diri ke stasiun Memphis. Dan si wanita misterius tersebut mengatakan kalau Jerry telah teraktivasi. Who is this? You've been activated, Jerry. Bingung dengan ucapan dari si wanita misterius tersebut, Jerry pun terus bertanya balik pada sang penelpon tersebut apa maksud dan tujuan dari si wanita misterius tersebut. Namun di saat itu tiba-tiba saja pintu kamar Jerry didobrak oleh beberapa pria berseragam yang langsung berteriak dari FBI dan kemudian segera meringkus Jerry di tempat. Yang saat berada di markas FBI, Jerry berondong berbagai pertanyaan oleh agen senior FBI bernama agen Thomas Morgan mengenai motif dan rencana Jerry dalam kasus ini, yang mana di sini Jerry dicurigai terlibat pada sebuah organisasi teroris oleh FBI. Sedangkan di sebuah bar di tengah kota, Rachel yang saat itu sedang menikmati waktu bersantainya di bar tersebut tiba-tiba saja mendapatkan sambungan telepon dari anaknya Sam, yang di saat Rachel mengangkatnya, Rachel pun terkejut karena di saat itu suara yang berbicara di ponsel Rachel bukanlah suara Sam, melainkan suara seorang wanita misterius yang sama dengan penelpon di ponsel Jerry yang meminta Rachel melihat TV di restoran McD di seberang jalan, di mana di TV tersebut terlihat gambar Sam, dan wanita tersebut langsung mengucapkan kalau Rachel telah teraktivasi. Rachel Holloman, you've been activated. This isn't fun. Yang kemudian si wanita misterius tersebut langsung mengancam Rachel dengan rencana membajak kereta yang ditumpangi anaknya Sam jika Rachel tidak mengikuti perintah si wanita misterius tersebut. Wanita misterius tersebut memerintahkan Rachel untuk pergi ke suatu tempat dengan mengendarai sebuah mobil Porsche Cayenne hitam yang terparkir di dekat sebuah restoran. Dan di saat Rachel akan menghubungi 911, ponsel Rachel pun kembali dibajak oleh si wanita misterius yang kembali mengancam akan membunuh Sam jika Rachel kembali coba-coba menghubungi polisi. Phone is being monitored. Disobey again, and your son dies. Kembali ke markas FBI di tempat Jerry ditahan, agen Thomas dan tim yang saat itu sedang sibuk-sibuknya dalam mengumpulkan data-data mengenai Jerry Shaw
ditemui oleh seorang agen investigasi dari Angkatan Udara Amerika yang bernama Zoe Perez, yang saat itu juga ingin mencari info mengenai Jerry karena mendiang saudara Jerry, Ethan, berdinas di Angkatan Udara Amerika. Dan di saat kedua agen tersebut sedang berbagi informasi mengenai Jerry dan Ethan, dari kamera CCTV FBI terjadi sebuah keanehan di mana tiba-tiba saja kamera CCTV menzoom ke sebuah mesin fax dan tidak lama keluar sebuah surat resmi dari kantor Jaksa Agung Negara Bagian yang memberikan izin resmi kepada Jerry untuk dapat menghubungi pengacara via telepon. Yang saat Jerry telah berada di ruangan lain, Jerry pun mencoba menghubungi pengacaranya. Namun di saat itu yang terdengar justru suara si wanita misterius kembali yang meminta Jerry untuk segera tiarap di ruangan tersebut karena saat itu tiba-tiba saja sebuah tower crane menghajar dengan keras ke kaca jendela ruang tempat Jerry berada, yang kemudian dari sebuah display iklan elektronik yang berada di gedung sebelah muncul sebuah tulisan yang meminta Jerry untuk lompat keluar gedung. Dengan ragu-ragu, akhirnya Jerry pun terpaksa melompat keluar gedung dan jatuh di sebuah stasiun subway. Yang kemudian dari papan iklan pengumuman elektronik stasiun kembali muncul sebuah tulisan yang meminta Jerry untuk segera naik ke dalam kereta. Yang ketika Jerry sudah memasuki kereta dan duduk di kursi penumpang, keanehan kembali terjadi dari sebelah penumpang Jerry, di mana tiba-tiba saja telepon seluler milik penumpang yang berada di sebelah Jerry pun langsung berbunyi. Dan tanpa berpikir panjang, Jerry pun segera mengangkat telepon tersebut. Karena benar, perempuan misterius kembali menghubungi Jerry melalui telepon tersebut dan kembali memberi arahan selanjutnya ke Jerry. Jerry diminta untuk turun ke 3 stasiun selanjutnya di depan dan menunggu di peron bawah stasiun tersebut. Namun karena masih tidak percaya, Jerry pun tidak mematuhi perintah tersebut dan justru turun di stasiun pertama dan kembali menaiki kereta dengan arah yang berlawanan. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Telepon seluler yang Jerry bawa dari penumpang sebelumnya kembali berbunyi dan mengirimkan pesan singkat yang bertuliskan, "Kau tidak patuh, Jerry." Dan setelah itu tiba-tiba saja kereta yang dinaiki Jerry mengerem mendadak dan kembali mundur menuju ke stasiun sebelumnya. Dan di saat itu Jerry kembali mendapatkan arahan untuk turun di stasiun Wilson dan menaiki mobil Porsche Cayenne yang menunggu Jerry di pintu keluar stasiun Wilson. Namun karena Jerry masih menolak menuruti perintah, tiba-tiba saja semua ponsel milik penumpang lain berbunyi secara bersamaan dan terdengar suara si wanita misterius yang mengatakan kalau Jerry Shaw adalah teroris yang dicari, sehingga Jerry pun akan ditangkap secara beramai-ramai oleh para penumpang yang berada di dalam kereta. Yang kemudian salah satu dari pintu kereta tiba-tiba saja terbuka dan tanpa ragu Jerry pun segera meloncat keluar kereta. Saat berada di mobil Porsche Cayenne hitam yang rupanya dikendarai oleh Rachel, tiba-tiba saja sebuah tembakan pun langsung menghancurkan salah satu jendela kaca yang ditumpangi oleh Jerry dan Rachel. Yang setelah itu dari monitor peta elektronik mobil kembali terdengar suara si wanita misterius tersebut yang memerintahkan Rachel untuk segera jalan dan mengikuti arahan yang diberikan oleh si wanita misterius tersebut. Selama dalam perjalanan mengikuti arahan dari si wanita misterius, Rachel pun terus menanyakan keadaan anaknya kepada Jerry, yang pertanyaan tersebut membuat Jerry semakin bingung. Dan di saat itu juga mereka pun terus dikejar oleh beberapa mobil polisi dan FBI, yang salah satunya adalah agen Thomas dan agen Zoe. Yang dalam pengejaran tersebut terjadi sebuah kekacauan yang hebat. Di saat pengejaran melewati jalan yang lurus, si wanita misterius terus mengarahkan Rachel dalam mengendarai mobil, dan di sini si wanita misterius kembali menunjukkan kehebatannya dengan mensabotase sistem lalu lintas kota
agar mobil yang dikendarai Rachel bisa terus berjalan. Dan di sini juga kekacauan pun terjadi, di mana banyak mobil dari polisi yang mengejar dan juga mobil warga sipil yang menjadi korban. Yang salah satunya adalah mobil dari agen Thomas. Dan ketika mereka mendekati area daur ulang rongsokan otomatis, si wanita misterius pun memerintahkan Rachel untuk masuk ke area rongsokan tersebut. Yang di sana terdapat banyak ekskavator besar yang beroperasi dengan sistem komputer. Yang bisa ditebak, mobil-mobil polisi yang masih mengejar Rachel dan Jerry pun hancur dilumat oleh ekskavator-ekskavator tersebut yang telah dihack sistemnya oleh si wanita misterius. Dan setelah semua mobil polisi berhasil dihancurkan, sebuah capit besar langsung mengangkat mobil Porsche Cayenne yang dikendarai oleh Rachel. Dan si wanita misterius memerintahkan Rachel dan Jerry untuk segera lompat keluar mobil di atas sebuah kapal tongkang pengangkut sampah kota, karena di saat itu mobil Porsche yang diangkat tersebut akan segera dijatuhkan ke laut untuk mengaburkan pelarian mereka. Dan di keesokan paginya, para polisi dan FBI terlihat kebingungan karena mobil Porsche Cayenne yang ditumpangi oleh Rachel dan Jerry ternyata tidak terdaftar di kepolisian. Dan kamera CCTV jalan yang dilintasi mereka pada saat itu tiba-tiba saja mengalami mati secara bersamaan. Yang karena itu agen Thomas meminta bawahannya untuk segera menyelidiki semua, sedangkan agen Zoe memutuskan untuk segera pergi ke tempat dinas Ethan untuk mencari informasi di sana. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di zona latihan perang Abereden, Maryland, sekelompok petinggi militer sedang berkumpul dalam sebuah safe room untuk melihat live demo pengujian sebuah bom termutakhir yang akan diuji final, yaitu hexametalin, sebuah bahan peledak kimia baru yang bermateri seperti kristal, yang satu pecahan kecil bongkahan dari kristal tersebut memiliki kekuatan 80 kali lebih kuat dari C4 dan memiliki kelebihan sulit terdeteksi oleh anjing pelacak sekalipun. Kelebihan lainnya yaitu dari katup pemicu bomnya yang bekerja dengan sistem pemicu suara sonik untuk meledakkan bomnya. Yang uniknya, dari setiap pemicu memiliki tipe suara yang berbeda-beda. Dan pada saat paket bom tersebut akan dikirimkan ke pangkalan militer Angkatan Udara Amerika secara otomatis dengan sistem komputer, si wanita misterius pun menghack sistem tersebut dengan mensortir dua kotak box paket bom dan mengirimkan ke alamat yang berbeda. Paket pemicu bom dikirim ke sebuah toko reparasi alat musik bernama Hassad Instruments yang beralamat di Chicago, yang sebelumnya si pemilik toko tersebut telah mengambil tas trompet milik Sam di stasiun, dan kemudian pemicu bom tersebut dipasangkan di dalam trompet Sam. Sedangkan paket lainnya yang berisi bahan peledak kristal dikirimkan ke sebuah toko perhiasan untuk dibentuk menjadi sebuah mata kalung liontin berlian. Jerry dan Rachel yang saat itu diperintahkan si wanita misterius untuk pergi ke alamat raya 123 East mil ke 108 km akhirnya tiba ke lokasi yang dimaksud, yang mana di situ adalah area jalur lintasan kabel listrik bertegangan tinggi. Dan di saat itu Jerry dan Rachel saling berdebat karena Rachel menuduh saudara kembar Jerry, Ethan, terlibat dalam kelompok teroris. Namun dari arah belakang mereka tiba-tiba saja muncul sebuah mobil van putih yang mendekat, yang pengendara mobil tersebut adalah Ranim Khalid, si perakit trompet Sam. Ranim yang kesal karena merasa dipermainkan oleh si wanita misterius memutuskan untuk pergi meninggalkan Jerry dan Rachel dengan memberikan kunci mobil van tersebut kepada mereka. Namun karena Ranim menolak mengantarkan Jerry dan Rachel seperti yang diperintahkan oleh si wanita misterius, Ranim pun harus tewas dengan mengenaskan. Dan setelah itu, si wanita misterius pun kembali menelpon Jerry dan memerintahkan mereka pergi ke Indianapolis dengan menggunakan mobil van Ranim. Sedang agen Zoe yang saat itu baru saja tiba di markas militer tempat Nathan bertugas, yaitu Pangkalan Angkatan Udara Andrews, Maryland, langsung melakukan olah TKP, di mana di saat itu
agen Zoe berhasil menemukan sebuah eksternal hard disk milik Departemen Pertahanan Amerika yang disembunyikan di balik foto keluarga Ethan dan Jerry. Namun di saat agen Zoe berusaha masuk ke sebuah program yang bernama Eagle Eye, jaringan pun langsung diputus dan dimatikan karena agen Zoe salah memasukkan password. Yang di saat agen Zoe akan keluar dari asrama tempat Ethan tinggal, tiba-tiba saja rombongan mobil dari pihak keamanan internal Angkatan Udara Amerika datang menjemput agen Zoe dan langsung membawanya. Kembali ke Jerry dan Rachel yang telah tiba di lokasi yang ditentukan oleh si wanita misterius, mereka pun kembali mendapat misi baru dari si wanita misterius, yaitu mereka diminta untuk merampok sebuah koper yang dipegang oleh seorang pihak keamanan dari sebuah gedung. Yang begitu Jerry dan Rachel berhasil mendapatkannya, mereka pun dibantu pelariannya oleh si wanita misterius dengan menghack sistem hidran gedung di dekat Jerry dan Rachel, sehingga keadaan di jalan pada saat itu menjadi sangat kacau karena banyak orang berlarian keluar gedung. Yang setelah itu sebuah bis pariwisata yang membawa turis Jepang di dalamnya berhenti di dekat Jerry dan Rachel dan membawa mereka pergi. Sedangkan agen Zoe yang rupanya saat itu dibawa ke gedung Pentagon langsung dihantarkan menghadap ke ruang Menteri Pertahanan George Callister. Yang setelah bertemu dengan Menteri George Callister, agen Zoe pun langsung diajak oleh Menteri Callister menuju ke ruang fasilitas rahasia di lantai 36 di bawah gedung. Kembali ke Jerry dan Rachel yang saat itu turun di sebuah pusat perbelanjaan untuk mendapatkan arahan selanjutnya dari si wanita misterius. Yang ketika itu Jerry sudah muak dengan perintah si wanita misterius dan akan berhenti menuruti perintahnya. Namun di saat itu Jerry dan Rachel diminta untuk ke lantai 2 mall dan pergi ke sebuah toko pusat home theater untuk dapat bertemu dengan si wanita misterius. Yang saat Jerry dan Rachel berada di ruang showcase di toko home theater tersebut, yang di situ Jerry dan Rachel baru menyadari kalau wanita misterius yang selalu mengarahkan dan memerintahkan mereka adalah sebuah program super komputer yang berbentuk bola-bola emas dan satu bola besar di tengah yang terus bergerak. Agen Zoe yang saat itu berada di ruang tersebut bersama Menteri Callister diperkenalkan pada sebuah sistem super komputer canggih yang bernama Autonomous Reconnaissance Intelligence Integration Analyst atau disingkat ARIA. ARIA lah selama ini yang menjadi si wanita misterius penelpon Jerry, Rachel, dan korban lainnya. Yang di ruang Jerry dan Rachel berada, ARIA membongkar semua data pribadi milik Ethan di depan Jerry. Yang di situ ARIA menganalisis kalau Jerry memiliki kemampuan yang jauh berbeda dengan saudaranya Ethan, walau mereka kembar identik. Dan karena alasan itu, ARIA memilih Jerry dan memberikan motivasi ekstrim untuk Jerry agar dia bisa berubah. Setelah berganti pakaian di mall tersebut, Jerry dan Rachel kembali menumpang di bis pariwisata menuju Bandara Dayton. Dan di tempat Jerry dan Rachel merampok koper dari security kemarin, agen Thomas berhasil menemukan bukti dari CCTV dari sebuah toko yang tidak menggunakan jaringan internet untuk CCTV-nya. Yang setelah diteliti diketahui kalau Jerry menumpang di sebuah bis bertuliskan Masako. Dan dari analisis CCTV tersebut, keberadaan Rachel pun juga berhasil diketahui oleh FBI. Agen Thomas dan bawahannya yang tiba di Bandara Dayton langsung melakukan penyisiran di tempat para penumpang berada. Sedang Jerry dan Rachel yang saat itu sudah berada di dalam bandara, tiba-tiba saja kembali bertemu dengan orang asing yang memberikan mereka berdua sebuah paspor baru dan identitas yang baru juga. Tetapi di saat Jerry dan Rachel sedang menunggu di boarding room, tiba-tiba saja agen Thomas yang melakukan penyisiran berhasil menemukan mereka dan langsung mengejar Jerry dan Rachel yang langsung kabur begitu melihat agen Thomas. Jerry dan Rachel masuk ke dalam gedung bagasi otomatis untuk meloloskan diri dari kejaran agen Thomas yang sesekali selalu melepaskan tembakan ke arah mereka. Yang sialnya koper yang dipegang Jerry pun terlepas dan jatuh ke rel pengiriman barang hingga memaksa Jerry dan Rachel harus turun ke atas rel barang tersebut. Dan setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran agen Thomas,
Jerry dan Rachel pun diarahkan oleh Arya untuk naik ke dalam kapal kargo. Di dalam pesawat tersebut, koper pun terbuka dan isi dari koper tersebut adalah sebuah pistol suntik yang digunakan untuk menyuntikkan obat jantung ke dalam tubuh, yang fungsi dari obat tersebut sebagai penenang bagi jantung agar mengurangi kebutuhan oksigen bagi mereka saat berada di atas ketinggian pesawat. Nah, setelah menyuntikkan obat tersebut, mereka pun masuk ke dalam kotak kargo milik Pentagon. Dan di ruang Eagle Eye, agen Zoe yang didampingi oleh Mayor Bowman saat melakukan analisa video terakhir yang memperlihatkan Ethan yang sedang bertugas, berhasil menemukan kejanggalan dari video tersebut, di mana di saat akan pulang, Ethan terus memainkan power dari ponselnya yang membentuk sebuah sandi Morse bertuliskan fire. Dan ketika Mayor Bowman membawa agen Zoe ke atas ruangan tersebut di mana Arya tidak dapat melihat mereka, agen Zoe berhasil menemukan sebuah memory card yang Ethan sembunyikan di balik alat pemadam api. Yang di saat itu juga agen Thomas beserta agen FBI lainnya turut datang ke Pentagon untuk menemui agen Zoe yang telah lebih dulu berada di Pentagon. Di sebuah safe room di gedung Pentagon, agen Zoe, Mayor Bowman, dan Menteri Callister melakukan pertemuan tertutup di ruang tersebut. Arya yang memantau dari CCTV ruangan berusaha menguping pembicaraan mereka dengan mencoba berbagai cara, yang akhirnya melalui metode membaca getaran halus dari cairan kopi di cangkir Menteri Callister, Arya dapat menguping pembicaraan mereka. Di safe room tersebut, agen Zoe dan Mayor Bowman menunjukkan bukti penting video dari ponsel Ethan yang merekam secara diam-diam pembangkangan Arya dan upaya melakukan kudeta terhadap pemerintah, karena Arya menganggap pemerintah yang sekarang telah rusak dan merugikan rakyat Amerika. Maka dengan itu Arya pun mengaktifkan operasi Guillotine untuk mengkudeta pemerintah secara diam-diam. Yang begitu mengetahui kebenaran yang sesungguhnya dari kasus ini, Mayor Bowman pun segera mendapatkan izin dari Menteri Callister untuk melakukan pemadaman darurat guna menghentikan rencana Arya yang akan mengaktifkan kembali operasi Guillotine. Tetapi di saat mereka akan keluar dari safe room, tiba-tiba saja pintu ruangan terkunci secara otomatis dan Menteri Callister terkunci di dalamnya. Sedang di luar, Arya berupaya menyingkirkan agen Zoe dan Mayor Bowman dengan membuat kerusakan di sistem elektrisasi di ruangan tersebut. Dan di ruangan lain di gedung Pentagon, Jerry dan Rachel yang telah berhasil diselundupkan masuk oleh Arya akhirnya tiba di lantai 36 dan dibawa masuk ke ruang Eagle Eye yang digiring ke ruang konservasi untuk melakukan pemindaian terhadap wajah, telapak tangan, dan suara Jerry yang rupanya memiliki kesamaan identik dengan mendiang adiknya Ethan Shaw. Dan setelah penskanan tubuh Jerry selesai, maka operasi Guillotine yang sempat dinonaktifkan oleh Ethan Shaw kini kembali aktif kembali. Dan dalam sekejap di layar monitor Arya muncul banyak target-target dari pihak pemerintah yang akan dieksekusi oleh Arya, yang salah satu target pentingnya adalah Presiden Amerika. Yang setelah sistem aktif, Rachel pun tiba-tiba menodongkan pistol ke arah Jerry, yang rupanya itu adalah perintah diam-diam dari Arya ke Rachel untuk menyingkirkan Jerry. Namun di saat itu Rachel menolak melakukan perintah tersebut, yang kemudian tiba-tiba saja masuk ke dalam ruangan tersebut agen Thomas bersama pihak keamanan lain yang langsung meringkus Jerry. Sedang Rachel berhasil lolos dengan bantuan Arya melewati ruang lain, yang lagi-lagi pelarian Rachel dari gedung Pentagon dibantu oleh orang yang tidak dikenal, suruhan Arya. Pria asing tersebut membawa Rachel ke suatu tempat, lalu meminta Rachel untuk merubah penampilannya dengan berganti pakaian dan menggunakan perhiasan yang telah dipersiapkan oleh pria asing tersebut. Lalu setelah itu, pria asing tersebut pergi begitu saja meninggalkan Rachel. Lalu Jerry yang saat itu telah ditahan oleh otoritas keamanan internal Pentagon berhasil diselundupkan keluar oleh agen Thomas, karena di saat itu agen Thomas mulai mengetahui kalau Jerry bukanlah tersangka, melainkan saksi penting yang harus segera dibebaskan untuk membantunya melacak keberadaan Rachel
yang dicurigai memiliki bom kristal tersebut. Dan saat dalam perjalanan, Jerry meminta semua alat komunikasi agen Thomas yang memiliki sinyal untuk segera dibuang, karena benda tersebut dapat terlacak dengan mudah oleh Arya. Namun tindakan tersebut terlambat karena Arya berhasil menemukan keberadaan Jerry dan agen Thomas, yang dengan segera Arya segera membajak dan mengirimkan pesawat UAF Reaper milik Angkatan Udara Amerika untuk memusnahkan Jerry dan agen Thomas. What's going on? System controls locked out. Yang dalam serangan mematikan tersebut, agen Thomas harus mengorbankan diri sendiri agar Jerry bisa menyelamatkan dirinya dan pergi ke Gedung Putih untuk menghentikan upaya pemboman tersebut. Dan yang mengejutkan, Menteri Pertahanan Callister yang ditahan di safe room akan dipersiapkan sebagai pengganti presiden oleh Arya jika operasi Guillotine berjalan sesuai rencananya. Sedangkan di Gedung Putih, Jerry berhasil masuk dengan menggunakan identitas agen Thomas dan menyebutkan kode POTUS 111 ke petugas penjaga. Sedang Rachel berhasil masuk ke dalam ruang kongres di Gedung Putih berkat bantuan pria asing yang rupanya orang dalam di Gedung Putih. Dan di belakang panggung gedung kongres, Sam yang saat itu akan tampil dengan trompetnya terlihat gembira, yang tanpa sepengetahuannya trompet yang telah dimodifikasi menjadi pemicu bom kini telah diaktifkan oleh Arya lewat CCTV di ruangan tersebut. Sedang di ruang Eagle Eye, agen Zoe dan Mayor Bowman berhasil menghancurkan Arya walau harus melewati bahaya dan mengalami luka yang cukup parah. Namun sayangnya, pemicu di trompet Sam tetap aktif. Jerry harus berjibaku dalam upayanya untuk dapat masuk menyelinap ke ruang kongres. Jerry harus bertarung melumpuhkan penjaga keamanan di jalan belakang menuju ruang kongres. Yang begitu berada di pintu kongres, lagu kebangsaan Amerika baru saja dimainkan, yang berarti tinggal beberapa detik lagi bom akan meledak. Jerry yang melihat dari kejauhan Rachel yang sedang berlari mendekati anaknya Sam, tanpa tahu dia sedang membawa bahan peledak mendekati Sam. Dan Sam yang memainkan trompetnya dengan begitu bersemangat, tanpa tahu sesaat lagi dia akan memicu liontin bom untuk meledak di leher ibunya. Memutuskan untuk melakukan tindakan nekat dengan resiko nyawanya akan melayang, yaitu melakukan tembakan ke udara di tengah-tengah kongres agar musik yang dimainkan Sam berhenti. Dan benar saja, Sam pun berhenti memainkan musiknya dan segera dibawa menjauh oleh gurunya. Tetapi setelah itu Jerry pun mendapatkan berondongan tembakan dari para petugas keamanan gedung yang membuatnya tumbang seketika di bawah kursi kayu kongres. Dan setelah kejadian tersebut, media pun beramai-ramai memberitakan kejadian yang membuat gempar tersebut selama berhari-hari. Dan program Arya pun dinonaktifkan oleh pihak pemerintah. Dan yang menggembirakan, Jerry rupanya masih selamat dalam serangan tembakan di kongres tersebut. Dan di saat itu Jerry pun mendapatkan penghargaan tinggi dari pemerintah pusat bersama ayahnya yang mewakili mendiang saudara kembarnya Ethan untuk mendapatkan penghargaan juga. Dan hubungan dengan Rachel dan Sam semakin dekat dan hangat. Dan film pun berakhir.